gabungkan. Contoh ya, yang ditanyakan mana yang paling elektronegatif ya, apakah Na atau K ya. Nah, kita lihat. Jadi kalau tadi jari-jari atomnya lebih besar, seperti dalam kasus ini kalium kan, jari-jari atomnya lebih besar ya, daripada dengan Na. Artinya kalium mudah melepas elektron ya. Berarti energitasnya lebih kecil, afinitasnya lebih besar. Maka elektronegativitasnya mana yang lebih besar? Nah, kita lihat definisinya nih. Kemampuan suatu atom untuk menarik elektron. Tuh, semakin mampu maka dia semakin elektronegatif. Tapi kalium pada kasus ini dia lebih mudah melepas elektron, maka energitasnya lebih kecil ya. Berarti lebih mudah melepas ketimbang menarik ya. Maka K di sini harga elektronegatifnya akan lebih kecil. Betul nggak? Ya. Ya kan? Daripada Na, karena Na ini sukar untuk melepas, berarti kebalikannya dia lebih mudah menarik. Maka pada kasus soal ini Na lebih elektronegatif daripada kalium ya. Ya ngerti ya. Nah seperti itu. Jadi intinya kalau jari-jari atomnya makin besar, dia mudah melepas elektron karena energitasnya lebih kecil, afinitas elektronnya lebih besar, elektronegativitasnya juga akan lebih kecil. Awas jangan sampai terbalik ya. Jadi artinya kalau sukar melepas elektron ya seperti Na ini bandingkan dengan kalium, berarti dia lebih elektronegatif ya. Kan Na lebih sukar melepas elektron, lawannya apa? Tentu lebih mudah menarik elektron. Maka Na pada kasus ini lebih elektronegatif dibandingkan kalium gitu ya. Ya seperti itu. Maka seperti tadi juga dalam satu golongan kita simpulkan ya, ini bukan afinitas ya, tetapi elektronegativitasnya ya. Dari dalam satu golongan dari atas ke bawah kan jari-jari atomnya makin besar tuh ya, berarti jari-jari atomnya juga makin kecil, artinya mudah melepas elektron, berarti elektronegativitasnya makin kecil ya, makin kecil dalam satu golongan dari atas ke bawah. Sedangkan dalam satu periode dari kiri ke kanan ini elektronegativitasnya akan semakin besar. Nah, seperti itu ya. Karena dari kiri ke kanan itu mudah melepaskan bukan mudah melepaskan, tapi sukar untuk melepas elektron, berarti mudah menarik elektron, maka sifat elektronegativitasnya juga akan semakin besar ya, seperti itu. Oke, ini kesimpulan akhir ya. Jadi ada hubungan nih antara yang keempat sifat periode itu. Jadi ada jari-jari atom ya, ada energi ionisasi ya, kemudian ada afinitas elektron dan elektronegativitas yang terakhir tadi. Jadi intinya nih, maksudnya nih, kalau energi ionisasi kecil artinya dia mudah melepas elektron ya. Nah biasanya yang mudah melepas elektron adalah atom-atom logam ya, yang sukar melepas elektron atau mudah menarik elektron berarti atom-atom atau unsur-unsur non logam. Nah, itu saja bedakannya ya. Jadi yang mudah melepas adalah logam, yang sukar melepas ya, itu adalah non logam, atau mudah menarik elektron adalah non logam ya. Jadi sekali lagi, energisasi kecil artinya mudah melepas elektron, maka jari-jari atomnya itu akan besar ya, karena jarak dari inti ke molekul jauh besar, maka elektron yang di kulit tular mudah dilepaskan gitu. Dan afinitasnya juga semakin besar, sedangkan elektronegativitasnya semakin kecil gitu ya. Kemudian juga kebalikannya, kalau energi ionisasinya besar artinya kan dia sukar melepas elektron ya, dan jari-jari atomnya pasti kecil ya, sedangkan afinitas elektron juga akan kecil dan juga elektronegativitasnya akan lebih besar ya. Jadi tadi yang sudah Bapak jelaskan ini ciri khas dari atom logam itu melepas elektron, sedangkan yang non logam ya
itu biasanya menerima atau menarik elektron. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk sifat perioda itu mudah-mudahan kalian hafalkan dulu, kemudian dipahamkan. Nanti ada latihan-latihan soal tentang memprediksi ya, tanpa melihat data tapi bisa memprediksi bahwa kalau suatu unsur atau atom dengan diketahui nomor atomnya sekian, bisa diprediksi itu apakah jaraknya lebih besar, apakah energisasinya lebih besar, apakah afinitasnya lebih besar, apakah elektronegativitasnya juga lebih besar, atau sebaliknya lebih kecil. Itu kita prediksikan dengan cara-cara seperti tadi yang sudah dijelaskan. Oke, nah semoga ini bisa bermanfaat, dan yang terpenting walaupun pada masa pandemi COVID ini kita tetap semangat belajar, tidak putus asa, dan terus belajar dengan daring seperti ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi nanti pada kesempatan yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pembelajaran kimia ya. Ini masih tentang materi tentang sistem predik unsur, terutama pada kompetensi dasar itu tentang sifat-sifat perioda yang sudah kita pelajari ya. Kali ini kita akan latihan-latihan soal yang memprediksi ya tentang keempat sifat perioda. Mungkin kalian masih ingat yang sudah kalian pelajari ya. Itu yang pertama ada jari-jari atom, itu kedua tentang energi ionisasi ya. Ketiga itu tentang afinitas elektron, dan yang terakhir yang keempat tentang elektronegativitas. Nah, untuk latihan soal ini ya, jadi kalian bisa memprediksi tanpa melihat data yang ada atau mencari di internet ya. Nah, dengan yang sudah kita pelajari cara-caranya, insya Allah kalian bisa menjawab soal ini. Misalnya nih latihan soal nomor 1. Suatu unsur ya atau atom misalnya diketahui ada X dan ada Y ya, masing-masing dia memiliki nomor atom 10 dan 18 ya. Ditanyakan, prediksikan yang A, mana jari-jari atomnya yang paling besar, itu satu ya. Yang kedua, mana energisasinya yang paling kecil, misalnya ditanya begitu ya. Kemudian yang C-nya, mana afinitas elektronnya yang paling besar, dan yang D yang terakhir, mana yang paling elektronegatif. Oke, kita jawab dulu yang A dan B ini ya. Nah, seperti biasa, jadi solusinya, triknya tadi untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita gunakan salah satunya manfaat dengan membuat konfigurasi elektron dengan kulit saja ya. Itu intinya seperti itu. Di contoh tadi ada atom atau unsur X, dia nomor atomnya 10 ya. Kita buat konfigurasinya, pada kulit K itu ada 2 elektron, pada kulit L 8, berarti dia dibutuhkan 2 kulit ya. Maka kita gambarkan ya, ini kulit K ada 2 elektron, kemudian kulit L nya ada 8 elektron ya. Kemudian jarak dari inti ke elektron paling luar kan itu disebut dengan jari-jari atom ya. Nah, kemudian juga unsur atau atom yang Y ini kan memiliki nomor atomnya 18, maka kita buat konfigurasinya dengan cara yang sama. Pada kulit K itu ada 2 elektron ya, pada kulit L ada 8 elektron, dan pada kulit M nya ada 8 elektron. Jadi yaitu ada 3 kulit ya, kulit K ya, kemudian kulit L dan kulit M ya. Nah, seperti tadi pada kulit K ada 2 elektron, kulit L nya ada 8 elektron, pada kulit M nya ada 8 elektron ya. Jarak dari inti ke elektron paling luar tadi kan disebut dengan jari-jari atom ya. Kita bisa langsung prediksi kan, untuk Y 3 kulit, untuk X 2 kulit, maka otomatis Y
jari-jari atomnya akan lebih besar daripada atom X ya, atau unsur X ya. Nah, seperti itu ya. Jadi, nah ini. Kemudian yang keduanya, mana ionisasi? Yang B-nya ini ya, mana ionisasinya yang paling kecil? Kita ingat passwordnya, kata kuncinya. Ionisasi kecil artinya mudah melepas elektron. Sebaliknya, kalau ionisasinya besar artinya dia sukar melepas elektron. Jadi kaitkan saja antara yang mudah melepas elektron dengan jari-jari atomnya. Jadi kalau jari-jari atomnya besar, artinya kan jarak dari inti ke atom paling luar kan jauh besar ya. Berarti daya tarik inti pada elektron terluar tersebut kan kendor, lemah. Berarti mudah dilepas ya. Otomatis yang jari-jari atomnya lebih besar, maka ionisasinya akan lebih kecil karena dia mudah dilepas elektronnya, gampang ya. Sedangkan yang jari-jari atomnya kecil, artinya daya tarik inti pada elektron terluar kan kuat. Berarti kalau kuat dipegang, sukar dilepaskan. Nah, berarti energi ionisasinya juga akan semakin besar. Itu karena ingat ya, pengertian dari energi ionisasi, energi yang dibutuhkan untuk melepas elektron paling lemah. Jadi kalau ionisasinya kecil, artinya mudah melepas elektron ya. Ingat, yang mudah melepas elektron yang mana? Berarti cari yang jari-jari atomnya lebih besar, karena daya tarik inti pada elektron terluar akan lebih kecil, lebih mudah dilepas, lebih kendor itu ya. Jadi hubungannya apa? Jari-jari atom besar, ionisasinya kecil, dan sebaliknya seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan yang C-nya ya, mana afinitas elektron yang paling besar? Ini kaitannya tadi. Kalau ionisasinya kecil, artinya afinitasnya besar, itu saja. Nah, tadi kan jari-jari atomnya yang paling besar kan ini, yang Y ya. Berarti dia mudah melepas elektron. Berarti ionisasinya lebih kecil. Maka afinitas untuk Y itu akan lebih besar dari X. Itu saja kan? Ya. Jadi ada kaitannya, passwordnya diingat ya. Ionisasi kecil, maka afinitas elektronnya besar, itu saja. Jari-jari atomnya besar, ionisasinya kecil, ya kan? Berarti kan karena mudah melepas elektron, berarti afinitas elektronnya lebih besar. Nah itu ya. Oke. Dan yang terakhir nih, pertanyaan yang D-nya ya. Oke. Yang D-nya mana yang paling elektronegatif? Ingat ya, elektronegativitas itu kemampuan elektron untuk menarik atau menerima elektron ya. Jadi semakin mudah menarik elektron kan sama dengan semakin sukar melepaskan. Jadi kalau dia mudah melepas berarti sukar menerima kan. Jadi intinya apa? Ada hubungan juga dengan energi ionisasi ya. Ada hubungan juga dengan afinitas elektron. Ada kaitan juga dengan jari-jari atom. Sekali lagi ya, jari-jari atom Y kan tadi sudah jelas lebih besar dari yang X ya. Ini 3 kulit, ini 2 kulit, kan begitu prediksinya. Maka yang lebih besar jari-jari atomnya, jarak dari inti ke elektron terluar itu akan semakin kendor, semakin jauh. Artinya elektron di terluarnya itu mudah dilepas gitu kan. Maka ionisasinya akan semakin kecil. Kalau ionisasinya semakin kecil berarti afinitas akan semakin besar ya. Kalau semakin mudah melepas elektron kan kebalikannya, dari sukar menarik atau menerima elektron. Berarti Y kan lebih mudah melepas elektron. Artinya juga dia elektronegativitasnya besar atau kecil ya. Karena dia mudah melepas berarti sukar menerima, kebalikannya. Maka Y ini elektronegativitasnya kecil ya. Bukan besar tapi kecil. Artinya dia sukar menerima karena mudah melepas elektron. Maka dalam kasus ini unsur atau atom X itu yang elektronegativitasnya lebih besar atau paling elektronegatif ya dibanding pada kasus soal ini, seperti itu. Oke.
Itu mungkin salah satu contoh soal seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan kalian pelajari dari video ini, mudah-mudahan bisa paham dan mengerti ya. Sekian dan terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.